Kita sebelumnya di kajian Zubat Khulasat Tasawuf atau Hal Rumus wa Mafatihul Kunuz karya Al-Imam Al-Usuli Al-Jami' Bain Asy-Syari'ah wal Haqiqah Al-Izz ibn Abi Salam. Beliau bermazhab Syafi'i tapi bisa berfatwa dengan banyak mazhab. Kalau ada mujtahid saat itu ya beliau lah mujtahidnya, dan dianggap oleh Imam Subki lalu Imam Suyuti sebagai mujaddid di kurunnya Imam Izzuddin bin Salam. Tapi beliau bisa jadi mujaddid karena doa dari Abul Hasan Syadzili. Nah, ini yang disebut barakatul al-masyhur bi barakatil mastur ya. Tapi ternyata yang mastur ini masyhur juga. Ya, Abul Hasan Syadzili. Habib Omar, beliau kan masyhur. Di belakangnya ada yang mastur banyak. Karena doa-doa beliau-beliau itulah. Ya. Siapapun ulama terkenal, ustadz terkenal, pasti ada doa dulu dari doa seorang yang melalui mastur sehingga Allah angkat dia. Ya. Maka antum gak usah buru-buru mau terkenal, apa udah santai aja. Kita malu aja, ya, malu masyitum. Terkenal itu tidak akan membuat Allah ridho atau tidak ridho. Yang penting Allah ridho. Mau ridho dalam mastur atau ridho dalam masyhur. Nahnu lasna abdas sutur wala abdus syuhur. Kita bukan hamba masyhur atau hamba sutur. Ya. Kita hamba Allah az-zahir wal batin. Kita bukan hamba al-lazzah. Maka jangan cari lezat dalam zikir. Kita bukan abdul kasyaf, hamba kasyaf. Kita hamba Allah yang membuka semua itu. Amin ya rabbal alamin. Di kitab Halur Rumus kita sudah menghantarkan bahwa itu baru muqaddimah, baru 2 fakarah, 2 paragraf. Ternyata ajib sekali Maulana Al-Imam Izzuddin bin Salam yang ajib menurut saya ya dalam masalah ini menghantarkan kita tentang hierarki alam. Jadi teman-teman, kalau saya menyebutkan ma'rifat. Nah, ma'rifat itu ada banyak bagiannya. Di antaranya yang paling tinggi ma'rifatullah. Ya. Yang kedua ma'rifatul insan. Yang ketiga bolehlah kita sebut ma'rifatul awalim, mengetahui hierarki alam. Lalu ada ma'rifat ilmu umum ini, maka disebut ma'rifatul ulum atau ma'rifatul rusum. Nah, inilah bagian fuqaha ahli hadis. Ada orang yang dikasih semua, ada yang dikasih sebagian. Ada yang dikasih sebagian per ini, ada yang dikasih semuanya, gitu ya. Maka kita harus tahu posisi kita, jangan melanggar otoritas kita, gitu. Jadi jangan melebih-lebihkan diri, melebih-lebihkan guru di luar batasnya, melebih-lebihkan mursyid atau tokoh tertentu di luar batasnya. Nah, ini berbahaya, ini yang kita coba hati-hati dan semoga Allah menjaga kita ya. Makanya dari dulu kita ngaji pakai kitab. Karena ini standarnya supaya secara ilmiah, supaya tidak keluar dari ya jalur yang sudah digariskan oleh ulama-ulama ahlus sunnah dari masa ke masa. Biar nggak main ngayal gitu. Ya, kan mereka nuduh kita ngayal yang anti ilmu ini. Ya bagi dia ngayal. Bagi kita ini zahir. Ya, kita mengalami sebagian besar. Antum udah masuk ke alam-alam itu, sadar nggak sadar. Kalau udah mulai asik dalam berzikir, tahu-tahu udah selesai, itu udah masuk ke alam itu. Ya. Tadi zikir merinding-merinding gitu, ya. Terasa nikmat nggak? Itu udah mulai masuk, udah di gerbang keluar masuk udah itu. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah hiruk pikuk dunia, ya orang sibuk sekarang dengan ngomongin politik. Kayaknya semua orang jadi pengamat ya, benar nggak? Semua orang hari ini jadi pengamat. Semua orang hari ini menjadi komentator. Nah, kita nggak usah lah. Itu udah ada yang ngurus, gitu aja ya. Jadi antum jangan nanya masalah, kok Habib ini perang sama Habib ini, tengkar, nggak usah nanya sama kita deh. Udah ada yang ngurus, udah. Itu aja jawabannya ya. Udah ada yang ngurus, udah. Saya nggak mau ngurus yang gituan. Ya, kita yang bisa kita buat, kita buat. Yang kita nggak bisa jangkau, ya kita bukan Habib. Maka kita nggak ada usah urus mereka. Ya, mereka sudah ada yang ngurus. Ya. Dalam hal ini teman-teman, kita sudah antarkan tadi, jadi ada alam nyata yang kita rasakan, alam akal ini, yang nyata ini alamul malak, alam syahadah.
alam nasut manusia. Di bawahnya itu ada nafsia, ya, jin, iblis, kayak gitu ke bawahnya itu. Nah, naik ke atas, ketika orang sudah berzikir, makanya antum masuk ke alam trans kalau orang psikolog bilang. Psikolog cuma sampai di kalimat trans. Itu sudah ada. Jadi psikolog mentok di situ. Makanya saya dulu ditegur oleh salah satu senior saya dulu di dalam referensi diskusi ilmu akliyat, ya. Apa kata dia, ente ngapain baca-baca filsafat barat? Kembali noh ke kitab-kitab yang sudah diwariskan ulama-ulama turas. Dia ini ahli filsafat barat, ngerti kitab-kitab barat. Ngomongnya gitu ke saya. Padahal kita lagi mabuk-mabuk juga sama buku-buku filsafat Descartes, apalah, Immanuel Kant, ya. Bukan Immanuel Zulfikar kan. Ya. Di sini ada Donald Trump. Ya, Biden yang nggak ada nih. Enggak, jadi akhirnya saya tersadar, oh iya juga, maka kita langsung balik. Ah, itu taufik namanya. Kita dapat taufik, ya. Saya balik lagi ke baca turos. Nah, salah satu yang saya baca dulu ini, cuma nggak ngerti. Kitab ini ngomong apa ini? Ya, udah sampai kemudian tamat S1, S2, S2 kemudian dulu bukunya minjem, sekarang kita beli. Nggak paham juga, cuma ngerti terjemahannya. Terjemahan ngerti, tapi pemahamannya belum sampai, ya. Rohani juga belum nyambung. Tapi merasa sudah jadi pengamat. Jadi dulu udah ngerasa pinter aja udah. Itu muskilahnya itu. Merasa ini loh hijab kita, ya. Hijab kita benar-benar merasa ini, merasa itu. Kita minta ampun kepada Allah dari merasa sudah punya ini, punya itu, ya. Nauzubillah min kibr. Allahumma akhrij min qulubina al-kibr. Amin ya mutakabbir ya mutakabbir. Ya, dengan nama Allah Mutakabbir, Allah Kabir, semoga Allah mencabut rasa kibir dari qalb kita. Amin rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nanti kalau orang diangkat oleh Allah, maka dia akan naik ke alam Jabarut. Ya, Jabarut itu ya kerajaan Jabar, kerajaan Jabarut. Kerajaan para malaikat, para nabi, rasul, dan para wali. Itu sebabnya di sana para wali-wali itu punya tempat, punya mahligai di sana. Itu bahasa guru saya di salah satu thariqah mu'tabarah. Apa kata beliau? Saya melihat mahligaiku di sana. Cuma karena beliau ummi, salah satu guru kita dulu di thariqah Khalidiyah, Naqsyabandiyah, mengatakan, saya tahu mahligai saya di sana. Maka dulu kalau nggak dipanggil oleh guruku, aku tidak akan kembali ke alam nyata ini. Udah pengen di sana aja udah. Maka kalau ada orang mati suri, nggak dijemput oleh gurunya, kalau gurunya nggak sahibul karomah secara rohani, nggak pernah melewati makom itu, udah muridnya lewat. Ya, kan kejadian dulu. Ya, ada muridnya di Malaysia, zikir, mati suri. Muridnya itu plus anaknya. Syekhnya di Sumatera. Dikabarin orang, Tuan Guru, anak Anda sudah meninggal. Dia bilang, kok dia kontaknya masih kontak hidup, jadi rohaninya masih bisa nyambung. Wah, ini anak lagi asik masuk zikir. Apa kata beliau? Tunggu saya. Maka datanglah beliau ke sana, belum sampai beberapa hari nyampe. Jadi itu aneh juga di zaman itu, nggak mungkin orang bisa cepat, nggak ada pesawat. Nyampe, dimandiin pakai air jeruk nipis, bangun. Itu orang serumah kabur semua. Ya, dikira hantu hidup lagi. Itu kan orang nggak waras kan, takutnya sama orang mati. Nggak takut sama orang hidup. Itu lama tuh. Ada malah sebagian yang udah kekubur, tapi gurunya bilang ini masih hidup, digali lagi. Pas dibangunin dia merasa, jadi dia fana itu ba'da maghrib hilang, dikira orang mati. Karena dicek nggak ada kan udaranya, denyut jantungnya juga udah nggak ada. Dikuburlah setelah beberapa hari. Mau hari ke-40 datang gurunya, gali. Digali, dimandiin sama kayak mandi yang tadi, cuma diminta kepada Allah. Nah, ini mandiin gitu bukan mandi biasa, itu bukan mandi kayak antum mandiin kucing. Itu dia minta kepada yang maha hidup untuk mengembalikan sifat hayat orang ini. Benar hidup lagi. Nah, dan itu bukan khurafat, dan emang nyata ya. Nah, teman-teman, kalau antum nggak punya mursyid, itu nggak bisa selamat sono.
Kalau hilang ya yang meninggal, tapi meninggalnya enak itu. Itu syuhada secara rohani udah. Arif billah gelarnya udah. Ya. Tapi arif billah sesuai dengan makomat itu ya. Yang paling tinggi makomatnya yang sudah sampai ke ahud. Ya, di Jabarut itu kalau boleh disebut disitulah alam ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Siapa yang rohaninya bolak-balik ke sana, ditandai nanti dia punya karya di dunia. Karyanya pasti tasawuf. Jadi antum cari aja semua karya tasawuf atau semua masyayikh yang punya wirid, punya hizib, punya kumpulan zikir yang dia turunkan kepada orang sekarang, itu dia pasti punya akses ke alam Jabarut. Gitu. Rohaninya, jadi dia duduk di sini tapi rohaninya sudah, jadi dia itu berlapis-lapis dalam diri kita juga. Nggak perlu badannya menghilang, nggak perlu. Ya, duduk di sini, kalau istilah orang-orang sekarang dalam ilmu pengetahuan, dunia paralel. Jadi dia mungkin di tempat yang sama, tapi ruhnya sudah Allah mi'rajkan. Nah ini yang disebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu sampai, tergantung, ada yang sampai ke malakut. Orang sampai ke malakut itu nangis-nangis kok. Termehek-mehek udah dikira dia udah sampai, padahal masih belum itu. Ya, usulnya baru di alam malakut. Kalau dia terus dibimbing oleh wali yang wasil, mursyid yang kamil, mutakamil, yang kulli, ya, al-waris al-muhammadi, Allah akan angkat terus ke alam Jabarut. Di Jabarut lah nanti dia ketemu ruhaniah-ruhaniah. Jadi kalau antum nanti ketemu dengan ruhaniah wali-wali, baik yang hidup ataupun yang mati, atau gurunya sendiri, itu udah antum udah pergi ke situ. Ya, udah masuk ke alam Jabarut udah. Alhamdulillah. Apalagi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus naik ke sini aja Pak ya, mangga. Waalaikumsalam. Biar lebih enak Pak ke sebelah kanan. Terus kalau izin Allah Ta'ala, jadi ini bukan guru lagi yang main. Tapi guru cuma mendoakan, ya Allah selamatkan mulia angkat. Jadi Allah yang sudah mengangkat. Jadi guru itu tugasnya cuma sampai di al-malakut. Gitu ya. Selebihnya itu anugerah Allah sudah. Jadi nggak boleh mendewakan guru masalah itu. Tapi berterima kasih ke guru wajib. Malam yashkurin nas, lam yashkuril lah. Terus apa di situ lahut. Nah lahut ini makanya orang ngomong Tuhan, mabuk Tuhan dah. Ya. Nah, kalau dia turun ke alam dunia rohaninya, nanti dia kalau nulis ilmu tauhid, itu seperti Hasyiah Al-Bajuri. Antum boleh baca. Hasyiah Bajuri itu beda sama Hasyiah yang lain. Karena beliau seorang mursyid. Al-Imam Al-Bajuri. Ya. Udah baca Hasyiah Bajuri. Beliau mensyarah Kharidah Al-Bahiyah ya. Udah ajib. Ya. Saya kira itu buku ecek-ecekan. Karena ketika kita baca syarah fikih, saya nggak terlalu minat kan. Paling gitu-gitu lagi. Ternyata ketika kita baca hampir setiap lembarannya itu ada oleh-oleh Jabarutiyah. Ya, istilahnya apa? Oleh-oleh Jabarutiyah. Itu cobain deh sendiri. Coba baca kitab itu. Nanti semoga ada waktu kita mensyarah kitab itu ya. Kalau saya nggak sempat nanti Buya Asfi lah yang ini kan Buya Asfi juga ke Imam Bajuri ini lumayan ini. Ya. Ta'amuknya dahsyat lah. Ya. Dulu kan ada siapa namanya Syekh Anas Syufrawi itu ya. Yang Syarfawi ya. Itu ajib juga mensyarahnya. Karena beliau mutamakin fi salasati mazahib fiqhi kalami sufi. Nah ini beliau kena di 3 itu. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau susah ngajinya ngaji versi Syekh Anas. Terus apa atasnya? Hahut. Ya. Kalau hahut, itu ditandai dengan musyahadah. Itulah puncak ihsan. Jadi apa kata Nabi? Anta abudallah ka'annaka. Itu mustalah nabawi. Kalau mustalah sufi namanya hahut. Ini istilah ditulis oleh Sidi Ahmad Tijani dalam Al-Faid Ar-Rabbani. Saya kira itu istilah nggak ada lagi, berhenti di lahut. Ternyata sampai ke hahut. Ya. Maka di sini berkalam-kalamlah hamba dengan Allah.
Nah, kalau ingin lihat prakteknya secara kitab, lihatlah kitab Al-Fathur Rabbani karya Sidi Abdul Qadir Jilani. Itu hasil dari dialog-dialog di alam Hahut. Jadi beliau turunnya udah gitu aja tuh. Hahut, Lahut, Jabarut, Ahut. Jadi kitab itu teman-teman adalah mutiara-mutiara yang beliau turunkan ketika beliau selesai ya, berpetualang di alam sana. Silakan dinikmati dan sudah diterjemahkan. Ya kan? Bener ya? Ada yang jualan kitab nggak, coba tanya deh. Al-Fathur Rabbani. Terjemahannya bagus-bagus rata-rata. Lumayan oke lah. Cuma jangan cari terjemahan yang dari Inggris, tapi terjemahan yang dari bahasa Arab. Ya kan kayak beberapa kitab diterjemahin ke Risalah Qusyaidah, terjemahin ke bahasa Inggris, terus terjemahin ke bahasa Indonesia. Termasuk ini Suhrawardi, Awarif. Yang punya Bang Yogi itu ya. Dari alam Hahut ini, teman-teman, kalau kita turun tadi ke Jabarut, orang di Jabarut ini sudah boleh disebut muhaddasun. Tapi muhaddasunnya belum permanen. Yang permanen itu kalau udah nyampe di alam, itulah Sayyidina Umar, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang ahli mujtahid. Kenapa mujtahid bisa merubah satu hukum beda satu zaman dengan zaman, bahkan beda dengan gurunya. Imam Syafi'i beda dengan, itu karena dia sudah bolak-balik di situ. Cuma dia memerankan baju mujtahid fikih, bukan baju sebagai sufi, gitu ya. Antum jangan pakai riwayat-riwayat yang nggak jelas lagi, ya. Imam Baihaqi ketika menyebutkan riwayat bahwa Imam Syafi'i menyebut sufi itu kasul, ya, sangat pemalas, itu bukan sufi yang asli. Beliau mengejek para sufi-sufi yang berbaju sufi, tapi dia berlindung dengan baju itu dengan kemalasannya. Karena kita sudah lihat diwan beliau dan kitab-kitab beliau yang lain, itu asar sufinya sangat banyak. Ya. Jadi beliau ingin menampilkan sufi yang berbeda, sufi yang syar'i lah, kira-kira begitu. Nah, yang disebut bahut, itu ruhaniyah Rasulullah SAW. Ya. Orang kalau udah di situ, ya dia sering dialog-dialog nabawiyah dia. Jadi mohon maaf, kenapa beberapa hadis itu nggak ketemu dalam kitab? Terus orang bilang, saya dapat ijazah dari Nabi. Nah itu kayak Sidi Ahmad Tijani dia di situ. Maka Sidi Ahmad Tijani menyebut thariqahnya, termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, mereka menyebut tarekatnya Al-Muhammadi. Gitu ya. Beda dengan Al-Idrisi, itu menyebut tarekatnya Khidriyah, karena beliau dapat talqin dari Nabiullah Khidir. Apakah itu sekarang berhenti? Enggak, itu sekarang ada lagi. Setiap masa pasti ada yang dapat itu. Mohon maaf, atba turuk as-sufiyah, pengikut sufi kebanyakan terjebak di simbol-simbol dan institusi tarekat. Imam kami langsung ambil dari Nabi. Imam kami langsung dari Khidir. Padahal dia udah sanad ke-7 gitu ya. Berarti kan sudah riwayatan. Ya akhirnya sama kayak tarekat yang lain. Tapi muridnya Sidi Ahmad Tijani, dia masih tarekatnya Ruhai. Yang generasi ketiga sampai berikut udah jadi tarekat mu'tabarah biasa. Ya nafsiyah sifatnya. Sibuk di kurikulum, sibuk di simbol, sibuk di gitu-gitulah. Nah ini yang kemudian membuat orang takut belajar tarekat. Kaku. Ya, kaku. Ini kayak Sidi Ahmad Tijani itu dia makomnya di situ. Ya, makanya beliau stabil kan, nggak pernah ngomong aneh-aneh kan. Kalaupun beliau sampai ke makom yang atas, itu lidahnya nggak diambil, nggak dipinjam oleh Allah. Makanya Sidi Ahmad Tijani nggak pernah diriwayatkan beliau mengatakan anallah, mafi jubatil, nggak ada kan? Aku Allah kan nggak ada pernah dia zikir begitu. Subhani maha suci aku kan nggak ada. Ada nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena Sidi Ahmad Tijani tidak dipinjam lisannya, atau emang tidak diriwayatkan, beliau tutup rapi-rapi. Karena beliau sangat bagus mengejar syariat. Begitu juga semua imam-imam tarekat nih ya, Sidi Abdul Qadir Jilani, Abul Hasan Syazili, Bahaudin Syah Naqsyabandi, semua mereka mengalami itu. Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, itu mereka Al-Hakim At-Tirmizi, Al-Hallaj,
Halaj itu dipinjam oleh Allah lidahnya lagi di depan orang. Di depan orang, bayangin coba. Karena di depan orang, kenalah dia hukum. Hukumnya apa? Dia melanggar hukum bahut. Kalau dibawa ke alam malak, masuk mahkamah beliau. Tapi secara hakikat nggak ada salahnya. Jadi secara hakikat mereka benar, tapi secara syariat Muhammadiyah mereka dianggap menyalahi adab. Tapi salah mereka? Enggak juga. Ya itu skenario Allah udah. Ya, martir juga dia, syahid juga dia di situ. Kalau antum udah paham di sini, la tukaffir al-hallaj. Jangan pernah sekali-kali merendahkan, mengkafirkan al-hallaj. Udah paham kan? Termasuk Syekh Siti Jenar. Ya dia juga itu ya, ilmunya kan Syekh Siti Jenar warisnya Hallaj. Sunan Kalijaga warisnya Junaid, kan mereka tuh yang dulu berhadap-hadapan. Apa kata Imam Junaid? Ente nggak bisa berhenti kecuali di mahkamah dipotong leher ente. Gitu. Benar. Imam Junaid meninggal ya sekitar 10 tahun lah langsung dieksekusi. Nggak nyampe 10 tahun. Wafatnya Imam Junaid 297. Oh berarti lebih. Sedangkan Hallaj 309. Berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun lah Imam Hallaj. Saya menyebut beliau imam. Ya. Jangan antum pakai kaidah Ibnu Taimiyah. Malam yukaffirhu fahuwa kafir. Yang tidak mengkafirkan Hallaj, yang mengkafirkan Ibnu Arabi kafir. Ya sudahlah, suka-suka ente lah buat kaidah. Kaidah itulah kaidah taghut. Memang ada di Quran. Man lam yukaffirul Hallaj fahuwa kafir. Ada enggak di Quran? Dibuat-buat aja sendiri. Ya kan? Mereka buat-buat sendiri loh. Orang bertasawuf zindik itu kan dalil-dalilan dia itu. Enggak ada kan di Quran melarang bertasawuf? Juga enggak ada di Quran nyuruh jadi sufi, nyuruh jadi salafi, nyuruh jadi syafi'i kan enggak ada. Itu cuma manhaj aja. Dia lupa dengan itu. Yang paling lucu ya bukunya mereka mengatakan akidah yang tauhid yang 3 ini, dengan inilah para nabi dibangkitkan. Dengan inilah para nabi berjuang fisabilillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Berarti dia membajak nama nabi. Nah, kita nggak perlu begitu ya. Kita mengatakan ya, kita mah jauh dibandingkan nabi. Kita hanya berusaha mewarisi Nabi SAW. Nah, kalau sudah ahud, teman-teman, di atasnya kembali ke azali. Ini yang disebut inna lillahi. Itu makna dari roji'un. Kalau orang meninggal, ya dia baru nyampe di masa hidupnya baru sampai malakut, ya dia di alam barzakh harus berusaha menyampai ya baru. Nanti di padang mahsyar dia berusaha lagi terus. Nanti masuk sorga, dia nanti lagi nyari cara biar naik terus. Mumpung masih di dunia, antum bertorikot. Iya, jadi jangan di sono sehari di sini udah berapa ribu tahun di sono kan? Jangan, mumpung masih di dunia, belajarlah ilmu ma'rifatullah, bertorikot, bersanad. Ya, dulu guru saya yang Khidriyah ini nyarankan salah satu ustadz yang terkenal dengan ilmu zikir, dengan jamaah zikir, dikabarin beliau, selama ente masih hidup bertorikotlah. Dia nggak mau. Kenapa? Dia ngelihat orang bertorikot suka ngerokok. Loh apa kaitannya ma'rifatullah dengan ngerokok? Ngerokok kan urusan fikih. Ulama ahli fikih berdebat. Gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh, itu Bahlul nggak tuh yang ngomong begitu? Antum tahu Bahlul nggak? Tahu Bahlul nggak? Memang ada Bahlul ya. Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Antum melihat kan, aneh nggak ngerokok kan? Kita nggak ngerokok kok. Kita ngelarang murid kita ngerokok kalau bisa. Tapi guru kita ada ngerokok, pasti mereka ngerti. Kita pelajari, ternyata mereka paham. Di Quran itu tidak diharamkan. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Kalau hukum ijtihadi, pasti zonni. Kalau ada zonni, ujung-ujungnya khilafiyah. Mau gimana lagi? Ya. Kecuali ada ya, la tashrabud dukhan, fa innahum apa? Aduh, kita nggak bisa buat ayat soalnya. Udah ada, paling surat Dukhon ya.
Surat Dukhan bukan surat rokok. Nah ini menyedihkan teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama, nulis buku tauhid, dia masukkanlah persoalan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente. Ya? Kita boleh sebut bahlul aja deh. Ya. Udah nggak, ini persoalan fikih, khilafiyah, dimasukin ke bab usul. Udah langit sama bumi. Nah inilah kekacauan umat di situ mulainya. Ya, khamar nggak pernah disebut musyrik kok. Orang rokok disebut musyrik. Ya. Nah, hati-hati. Jadi jangan-jangan antum terhalang belajar sesuatu ilmu cuma karena performan yang nggak cocok dengan mindset kita. Nah, coba tanggalkan mindset itu. Ini yang saya maksud. Tanggalkan jubah. Jubah-jubah keilmuan, jubah-jubah harakah, jubah-jubah tarekatnya. Kalau ngaji-ngaji ilmu marifat terus tanggalin itu. Nggak masuk ilmunya. Masih ngerasa dirinya alim udah lewat udah. Nggak masuk. Nah itu maka tadi kita berdoa, ya Allah cabut rasa kibir di dalam. Ya, sampai sekarang itu pasti ada, kan Allah nggak langsung kabulkan. Nah, semoga pelan-pelan dengan ngaji begini Allah buang dikit-dikit. Syukur-syukur kalau dibuang langsung. Amin. Ya, kalau dibuang langsung kan sama kayak orang ada duri di badannya, dicabut langsung kan bisa pendarahan. Nah, pelan-pelan dicabut. Nah, jadi inilah teman-teman kira-kira strata alam ma'rifatul awalim. Ya. Jadi kalau ada orang sudah bisa berkalam-kalam dengan Allah, dia dapat di alam, nah itulah ihsan. Ya, yang itu nggak bisa thariqat biasa, harus thariqat rohani. Nah, makanya dalam ijma' ahlus sunnah sufi diyakini bahwa Nabiullah Khidir masih hidup. Karena beliaulah nanti yang mengajari para mursyid-mursyid itu setelah mursyid-mursyid mentok di alam Jabarut. Gitu. Kecuali Imam akhir zaman Al-Mahdi. Ya. Beliau Nabi Khidir udah kayak Qorin udah ya, Qorinani. Jadi kalam dia ya kalam Khidir, Khidir ya kalam dia gitu. Maka kalau ketemu beliau itu ya antum bisa tembus ke sana. Jadi kadang walaupun kalau coba buka kita furu itu nggak ketemu qala al-Baihaqi atau Indal Baihaqi. Tapi saya ngambil itu gitu. Yang diambil oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Makanya secara istinbat agak beda dengan jalur. Nanti kan jalur ini kan turunnya dari Maulana Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, itu yang istinbat. Walaupun saya talaki usul fikihnya dari Syekh Hasan itu dan dari Syekh Taufik. Syekh Taufik kan mengkritik istinbatnya Kiai Mustafa Yaqub. Apa kata beliau? Syak fi ghairi man sya'ina. Ya, tumbuh bukan di komunitas Syafi'iyah. Bagi Syekh Taufik kalau ada istinbat keluar dari situ mazhab dianggap talfik. Dibantai habis waktu itu. Antum yang tahu ujian doktoralnya Kiai Mustafa Yaqub itu yang paling banyak membantah Syekh Taufik Al-Buti karena masalah itu. Ya. Nah, kalau saya memahami maksud beliau, maka Syekh Hasan itu memperbolehkan. Bahkan Syekh Hasan itu mengutip istifadah dari kalam Syekh Ali Mustafa Yaqub. Minum dulu, minum. Nanti. Kami sah. Saya paling 10 menit. Ada quote-quote penting di sini. Nanti biar antum kalau ketemu dengan sahibnya muhaddatsin yang paling sempurna itu, biar tahu. Allahumma sholli ala sayyidina. Kamu salawat lagi sama Panji? Iya. Panji Garat. Ada Faiz nih. Ayo Faiz. Arihna bis salah walau kana salas daqaiq. Fadhal. Faiz. Sallu ala nabiyina Muhammad. Biar dicari dulu ininya, salawatnya. Saya paling suka salawat itu. Salawat apa nih? Salawat yang Abdul Muttalib itu loh. Sallallahu alaikallah. Itu ya? Abdul Muttalib kan? Iya, salat Adnani. Boleh tuh Faiz. Iya benar, salat Adnani. Baik, arihna bil Adnan. Enggak, baru. Sanusi.
خلاص وجدته؟ طيب صلوا على نبينا محمد. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أغداني هذا الغلام الطيب أغداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب أغداني هذا الغلام الطيب أغداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام
Jazakallah. Ja'alaka minal faizin bisalati ala habibihil karim. Baik, ayuhal ikhwah, tadi ya, dengan apik sekali alhamdulillah Buya Asfi mensyarah kepada kita tentang Ar-Rasul wan Nabi wal Muhaddath. Jadi itu boleh ditambahkan judulnya sampingnya. Itu kan dalam kurung itu judul dari muhakkik. Kalau kita tambahkan Ar-Rasul wan Nabi wal Muhaddath. Itu tambahan judulnya. Ya. Boleh, harus ditulis wal Muhaddath ya. Dalilnya ada aja Buya Donald ini ya, ngerjain Buya Asfi. Apik ya. Jadi dalilnya apa? Bahwa selain Nabi, selain Rasul, itu dapat wahyul walayah, bukan wahyul nubuwah, bukan wahyul risalah. Ini dalilnya. Ya, surat Al-Hajj ayat 52. Ya. Tapi teman-teman, di sini ada celah. Makanya dalam ilmu Khidiriyah, ini betul-betul penting. Muhaddasah ini. Sangat penting sekali. Dalam Khidiriyah yang disebut ya tarikat rohani itu. Jadi angan-angan yang main, itu namanya tamanna. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Jadi sekelas rasul, sekelas nabi, kalau beliau bertamanna, tamanna itu dengan angan-angan, tulul amal. Tapi dia mainnya di akal-akalan, bukan akal. Akal, orang ini nanti kalau dapat, dia jadi bahlul itu. Nabi langsung diselamatkan oleh Allah. Bayangkan Umar ketemu setan minggir nggak? Apalagi Nabi gitu. Kias aulawiyahnya, kias prioritasnya. Apalagi Rasul. Oleh karena itu saya meyakini hadis gharanit itu hadisnya maudhu'. Nah, makanya tadi udah benar nih Buya Asfi menyebutkan ta'liq Imam Tabari ya, sampai dibawa kitabnya. Ya, jadi satu sir saya dengan Buya Asfi ini. Ya. Kita sebutin gharanit ternyata bawa kitab. Ajib. Ya. Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Muhaddath. Ternyata dalam Mushaf Ibn Abbas, jadi walaupun tadi Buya Asfi mengatakan ada beberapa ahli qiraat tidak memasukkan itu, tapi dalam riwayat kita, bahkan riwayat Imam Ibnu Abi Daud, ini masuk ini. Jadi min rasulin wala nabiyyin wala muhaddatsin, begitu. Cuma riwayat ini tidak mutawatir, tidak ahad, bahkan syaz pun nggak masuk. Ya, nggak masuk. Tapi Sayyidina Ibn Abbas dia punya riwayat. Karena Imam Ibnu Abi Daud dalam kitab Al-Masahif mengatakan riwayatuhum ka mushafihim au ka qiraatihim. Jadi riwayatnya dia itu adalah mushafnya atau qiraahnya. Itu kitab Al-Masahif. Kitab yang kita pakai di S2, S3 IIQ untuk kajian orientalism dalam mengkritisi Arthur Jeffrey. Karena dia mentahqiq kitab itu, tapi ala dia. Gitu. Cuma kita bersyukur juga, terima kasih. Dia pertama kali yang mentahqiq kitab Masahif. Baru kemudian datang Dr. Tabari. Ya, Dr. Tabari belakang, bukan Imam Tabari ya. Jadi kita bandingkan itu tahqiqannya. Versi kaidah beliau itu masuk kepada riwayat qiraah Ibn Abbas. Cuma qiraah ini sudah nggak dibaca. Gitu ya. Jadi nggak antum kalau baca itu nggak sah sholatnya, rusak. Nggak boleh, cukup itu sebagai qiraah Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Mas'ud aja mushafnya kalau ketemu oleh Utsman itu langsung dikubur antara bainar rukun wa raudhah. Minbar wa raudhah. Itu dikubur. Makanya Utsman dulu didemo, bahkan dibakar. Berani-beraninya Utsman membakar dan mengubur. Apakah dulu kena masalah penistaan? Enggak. Cuma kok mematikan riwayat yang lain gitu. Utsman kalau bukanlah karena muhaddas, beliau nggak berani meneruskan itu. Dengan nikmat muhaddas itulah teman-teman kita menikmati qiraat sab'ah hari ini, dan yang paling besar paling banyak riwayatnya adalah Hafaz an Asim. Ya. Secara ilmu hadis Asim itu dhaif. Tapi secara ilmu Al-Quran dia mutawatir.
thiqah ya. Jadi jangan pakai standar muhaddisin dalam mengkritisi ulama ahlul Quran. Kira-kira begitu. Begitu juga jangan pakai standar ulama hadis dalam mengkritisi ahli tasawuf. Itu bahlul lagi namanya ya. Jadi bahlul udah kita ulang-ulang hari ini nih. Manhaj al-bahluliyah ini betul-betul populer hari ini. Termasuk yang disinggung Buya tadi ya. Kita udah nahan-nahan keluar juga. Ya sirnya sama ya. Buya Zulfikar udah ketar-ketir aja dari tadi. Baik. Paragraf nomor 2 terakhir 178. Antum lihat. Fa kaifa dua terakhir, nomor 2 terakhir. Qala lahu qailun kaifa sayyarahum minal mursalin. Kok dia diilhaq itu maksudnya. Kan di ayatnya, coba lihat ayatnya tadi. Min rasulin wala nabiyyin, terus qiraah Ibn Abbas wala muhaddasin. Kok dimasukkan atofnya ke mursalin? Ada apa ini? Itu maksudnya. Apa kata beliau? Lam a'nil mursalin minallah ilal khalq. Jadi muhaddasin itu teman-teman, itu mursal juga. Tapi yang nanti dipanggil mursal itu cuma imam akhir zaman. Jadi nanti Nabiullah Khidir akan memanggil Imam Al-Mahdi, apa kata beliau? Anta mursalun. Nanti antum kalau ketemu orang itu pastikan dia Al-Mahdi. Gitu ya. Udah ketemu belum orangnya? Antum belum ketemu masalahnya ya. Jadi kalau ada nanti imam akhir zaman, walaupun dengan malamatiyah kah, dengan thariqah sufiyah kah, dan dia mengalami pengalaman ini, jadi Nabi Khidir manggil dia anta mursalun. Bukan berarti rasul dalam pengertian rasul tasyri'i, nabi, bukan. Tapi mursalun dalam pengertian ini. Nah, ini tolong ditandain bagian ini. Ini kata kunci nanti kalau antum ingin ta'rif al-imam fi akhir zaman. Ya. Ini dia tuh. Jadi Nabi Khidir ngomong gitu. Baik nanti dia yang cerita ataupun nanti muridnya yang cerita. Nanti ketahuan di situ. Kalau ada yang mengabarkan itu, pastikan orang inilah Al-Mahdi. Ya. Bukan berarti dia rasul kepada makhluk. Tapi innama anaitul mursalin minallahi ta'ala ay la ila ahadin. Tapi dia hanya sebagai wali. Ya. Fa kullu man wallallahu ta'ala amrahu, atau man waliyallahu ta'ala amrahu wastana'ahu wattakhadahu fahuwa mursalun ila dunya wa mubu'uthun. Jadi setiap yang dapat kewalayah dia mursal, tapi nanti mereka karena di akhir zaman la nabiyya ba'di, kan gak ada nabi lagi, gak ada rasul, dia tetap disebut mursal dalam pengertian Ibn Abbas ini. Barangkali inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ibn Abbas ya. Ada di Quran itu beberapa ayat, jika aku tafsirkannya la kafartumuni, bahkan di riwayat lain la qataltumuni, kalian akan membunuh. Nah, ini dia yang kemudian dibuka setelah 2 abad oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Maka banyaklah orang yang ingin membunuh Imam Al-Hakim At-Tirmizi di zamannya. Ini disebab itu. Jadi hari ini orang yang punya ilmu ini mau dibunuh juga tuh sama orang-orang itu. Nah, kita kan cuma baca kitab ya. Gak bakal dibunuh lah antum insyaallah ya. Tenang aja antum aman insyaallah. Tapi orang yang ketahuan nih siapa mereka yang begini nih, ini diburu ini. Yang bunuh bukan hanya ahlul kitab atau Mossad kata orang atau apa. Bukan. Siapa yang bunuh? Khawarij. Itu yang akan bunuh nanti. Ya, hati-hati di situ. Ya. Dan ini jadi pertanyaan besar. Kok sekarang yang muncul jadi Khawarij itu akidahnya Ahlus Sunnah gitu. Apakah masih Ahlus Sunnah kalau sudah begitu? Silakan dijawab sendiri. Ya. Itu poin 1 teman-teman. Poin kedua, 179 paragraf yang ke 1, 2, 3 yang ketiga, Far-Rasul lahu syariah. Jadi apa pembeda abadi antara Rasul, Nabi dengan wali? Rasul itu bawa syariat, syariat itu hukum. Maka mesti Jibril guidance-nya. Kalau Nabi nggak mesti Jibril. Bisa Nabi Khidir, ya, bisa langsung dari Allah. Itu Nabi. Wali juga sama. Cuma wali, ya dia nggak dapat pangkat lagi.
Tapi wali-wali ini jika hidup di zaman qabla Nabi Muhammad SAW, pasti dia diangkat jadi nabi. Itu maksud hadis tadi yang di belakang dibacakan oleh Imam Hakim Tirmizi. Ya, setiap masa ada muhaddatsun. Kalau di antara umatku ada, tentulah dia Umar. Kalau Nabi ada setelahku, tentulah Umar. Abu Bakar masuk, apalagi Abu Bakar. Kan Abu Bakar gurunya Umar juga. Umar itu pernah salah khataratnya salah. Siapa yang menegur? Umar. Begitu Abu Bakar. Maka Abu Bakar aula. Mimbabil aula. Ini benar ta'liknya Buya Asfi. Ini yang saya suka dari Buya Asfi itu ya, kalaminya itu. Ini tanda bahwa ilmu sufi itu tidak ada kaitannya dengan Syiah. Kenapa? Ini bahasa Umar. Orang Syiah paling benci sama Umar. Ya. Paling benci sama Umar. Kebenciannya awalnya bersifat politik, lalu diteologikan. Jadi teman-teman, Khawarij juga gitu. Kebencian politik dibawa ke bab akidah. Maka apapun akidah antum, mau aswaja, mau wahabi, mau apa, kalau sufi, mau mursyid, kalau kebencian politik dibawa ke bab akidah, otomatis jadi Khawarij. Nauzubillah min dzalika. Tapi tenanglah, itu ada yang ngurus lah. Kita berdoa semoga tidak ada Suriah kedua di negeri ini. Tapi kalaupun terjadi, ya kita harus bersama dengan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ya. Nanti kalau sempat Buya tolong dicariin teks Ahlus Sunnah tentang mauqif Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab matan terhadap imarah, pemimpin. Ya. Tolong nanti dibawakanlah teks-teksnya biar kita sadar semua bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun tidak suka pemimpin tetap tidak boleh khuruj ya, dari daulah. Maka seruan-seruan kayak tadi perlu direvisi atau diperbaiki. Kita tidak boleh benci, mungkin mereka terbawa emosi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi Rasul itu bawa syariat, Nabi itu cuma bawa nubuat, sedangkan wali itu setinggi-tingginya wali itu tidak melebihi Nabi. Setinggi-tingginya Nabi tidak melebihi Rasul. Pegang kalimat ini. Inilah akidah Ahlussunnah yang dianut oleh para sufi. Berarti tuduhan Ibnu Taimiyah salah baca atau salah paham. Karena Ibnu Taimiyah meyakini, sufi meyakini bahwa wali lebih tinggi dari Nabi. Itu salah paham aja. Ya. Sekelas Ibnu Taimiyah bisa salah paham, itu bisa bayangkan. Ya. Apalagi bukan kita, ya. Kita kan talaki, apalagi pengikutnya. Ini Daisna ini kan talaki, aman insya Allah, ya aman insya Allah. Girang deh. Taib. Di penutup beliau tadi yang dibaca Buya Asfi, jadi kalaupun terjadi gangguan-gangguan di umniyah, di angan-angan mereka, itu hanya terjadi pada muridin, pada para murid, tapi tidak terjadi pada wali. Murid ya belum wali lah. Kalau udah jadi wali dia murad namanya. Ya. Ini yang disebut ya. Innama yajuzu hadha at-takhlid wa dawami misli hadhil asya' li misli haula'il muridin. Ini yang kita sebut thariqah nafsiyah. Ini banyak terjadi. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan gelar mursyid saat ada kasih ijazah sama guru. Tapi antum belum melewati makom ini. Belum masuk ke makom muhaddatsun. Jangan ngerasa wali dulu. Ya, udah katakan saja saya hanya ingin jadi kekasih Allah. Nah gitu. Ya, jangan angkat-angkat diri kita, jangan angkat-angkat teman kita. Udah biarin aja. Ya. Kalau antum beruntung diangkat. Kalau enggak ya siapa tahu nanti sebelum wafat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab walayah ini emang diangkat, teman-teman. Emang diangkat. Jadi enggak bisa main, diangkatnya bukan murid. Masa mursyid yang angkat murid? Mana ada ceritanya? Ya. Fenomena hari ini para mursyid sebagian diangkat oleh jamaahnya. Ya, kira-kira gimana tuh? Paling standar mursyid diangkat oleh mursyid, kiai diangkat oleh kiai, guru diangkat oleh guru, muhaddis diangkat oleh muhaddis.
Kalau yang angkat di bawahnya gimana dong? Ya mursyid-mursyid setan. Nah, ini fenomena ini tolong hati-hati. Padi kalau ditebar tidak akan pernah menumbuhkan ilalang. Tetap dia padi. Cuma di sampingnya tumbuh. Nah, jangan salah pilih. Sama-sama berdaun, bahkan lebih gede, ya, lebih besar. Nah, kira-kira itu teman-teman poin penting dari Khatmul Aulia. Kenapa saya tidak panjang? Karena muqaddimah tadi adalah intinya. Muhaddatsun itu dia naruhnya di hahut. Ya, dia mesti sampai di hahut, kalau enggak muhaddatsun. Kebanyakan mursyidun sampai di jabarut, sampai di situ. Maka mereka jadi ahli ma'rifat. Kalau bicara asmaul husna dahsyat, tapi belum sampai berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat derajat kita, membuka hijab kita, ya minimal sampai ke maqam ihsan hahut itu. Syukur-syukur diangkat sampai ke hahut. Kalau udah begitu antum bentar lagi pulang ke azali dah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.